Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan materi tentang pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Di akhirnya nanti kita akan memberikan latihan soal berdasarkan materi yang telah kita bahas kita kali ini ya. Langsung saja kita masuk di discovery learning-nya. Discovery di sini mempunyai prinsip yang hampir sama dengan inquiry dan problem solving, tetapi tetap ada perbedaan ya. Intinya tidak ada perbedaan yang prinsipal di antara ketiga istilah tersebut, yaitu discovery, kemudian inquiry, problem solving. Di sini pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Masalah yang diperhadapkan kepada murid semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Pada metode inquiry, masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui sebuah proses penelitian. Sedangkan untuk problem solving, pemecahan masalah, di sini lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pada discovery learning, materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final. Akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Jadi anak mengkonstruktifkan sendiri pengetahuannya. Penggunaan discovery learning ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi pembelajaran yang aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Mengubah modus ekspositori peserta didik hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru menjadi ke modus discovery, yaitu peserta didik menemukan informasi sendiri. Sintaks dari pembelajaran discovery learning, tahapan-tahapan. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement, identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Yang keempat adalah data processing, pengolahan data. 5, verification, pembuktian. Yang keenam, generalisasi atau penarikan sebuah kesimpulan. Tahapan ini harus berurutan karena ini adalah sintaksnya. Tidak boleh tidak urut ya. Ini adalah ciri-cirinya. Kita akan bahas satu persatu di antara keenam sintaks dari pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah stimulasi. Pemberian rangsangan. Pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, memberikan anjuran untuk membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi atau pemberikan rangsangan ini fungsinya untuk menyediakan kondisi interaksi belajar dan mengembangkan kemudian membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberikan stimulasi, stimulus kepada siswa agar tujuan untuk mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Tahapan yang kedua adalah problem statement. Pernyataan atau identifikasi masalah. Di tahap yang pertama setelah dilakukan stimulasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan sebuah masalah tadi. Tahap yang ketiga adalah data collection, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data di sini,
Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi tersebut harus relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tadi. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, atau bisa melakukan uji coba, dan lain sebagainya. Tahap yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang diperoleh tadi di tahap yang ketiga, bisa melalui wawancara, observasi, ya kan? Dari membaca literatur, lalu ditafsirkan. Kemudian masuk ke tahap yang kelima, yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan di tahap yang kedua. Dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang telah ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Dan yang keenam adalah generalisasi, menarik kesimpulan. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau semua masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Oke, sekarang masuk kita ke latihan soalnya berdasarkan materi tadi tentang discovery learning. Soal yang pertama, pembelajaran yang dicirikan materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk atau mengkonstruktif apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir merupakan ciri dari pembelajaran A. Problem solving, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Contextual teacher learning, atau E. Role playing. Di sini discovery mempunyai prinsip yang hampir sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipal pada ketiga istilah tersebut. Discovery lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Masalah yang dihadapkan kepada siswa hanyalah masalah yang direkayasa oleh guru. Sementara pada inquiry, masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengarahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan dalam masalah melalui sebuah proses penelitian. Problem solving lebih menekankan pada kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, ini adalah sebuah ciri dari pembelajaran discovery learning. Soal nomor 2. Pembelajaran yang mengharuskan peserta didik mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah melalui proses penelitian adalah ciri dari pembelajaran A. Problem solving, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. CTL, atau E. Role playing. Kita akan bahas di sini bahwasanya pada metode inquiry masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan di dalam masalah itu melalui sebuah proses penelitian. Jadi, di soal nomor 2 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C, metode inquiry. Lanjut kita di soal nomor 3. Salah satu ciri dari pembelajaran problem solving adalah A. Masalahnya bukan hasil rekayasa, B. Menekankan ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, C.
lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. D. Materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui. E. Siswa mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Yang ditanyakan di soal adalah ciri dari pembelajaran problem solving. Di pilihan jawaban yang A, masalahnya bukan hasil rekayasa, itu adalah ciri dari inquiry. Di pilihan jawaban yang B, menekankan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, itu adalah ciri dari discovery learning. D, materi yang disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final, itu adalah discovery learning. Yang E, siswa mengkonstruksi sendiri apa yang mereka ketahui, yang mereka pahami dalam suatu bentuk final, ini adalah discovery learning. Jadi yang termasuk dari ciri pembelajaran problem solving adalah lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 4, sintaks pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah urut-urutan yang tidak boleh terbolak-balik ya, ke 6 tahapan tadi. A. Stimulation. B. A. Stimulation, problem statement, data processing, data collection, verification, generalization. Ya, pilihannya A sampai dengan E. Kita ingat tadi, yang paling awal adalah stimulasi. Guru harus memberikan stimulasi, stimulasi, pemberian rangsangan. Sintaks yang kedua, urutan yang kedua adalah problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing, pengolahan data. Yang kelima baru verifikasi, pembuktian. Dan yang keenam baru generalisasi, penarikan kesimpulan. Jadi sintaksnya adalah pilihan jawaban yang E. Stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Lanjut kita di soal nomor 5. Di soal nomor 5, tahap di mana pelajar dihadapkan pada suatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri, merupakan sintaks pembelajaran berbasis penemuan pada tahap A. Stimulation, B. Data processing, C. Verification, D. Problem statement, atau E. Data collection. Yang ditanyakan di soal adalah siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan siswa agar timbul keinginan untuk menyelidiki masalah tersebut. Ini adalah sintaks dari discovery learning pada tahap stimulation, pemberian rangsangan. Di mana pada pemberian rangsangan di sini guru bisa memulainya dengan mengajukan pertanyaan, pemberian anjuran untuk membaca buku, aktivitas-aktivitas lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Jadi di soal nomor 5 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar. Mohon maaf kita belum bisa membalas semua komentar satu persatu, tapi dari saran tersebut kami akan pertimbangkan untuk bagaimana channel Klub Matematika ini bisa berkembang lebih baik dan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Bagikan video ini jika dirasa video ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.